Asbabun Nuzul. Sebab-sebab atau sejarah yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran, sering kita sebut asbabun nuzul. Quran diturunkan sedikit demi sedikit selama 23 tahun masa kenabian. Ayat demi ayat diturunkan oleh Allah dalam keadaan yang berbeda-beda. Bismillah walhamdulillah, asholatu wassalamu ala asyrofil ambiyai wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ranah sosial, ada banyak ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai jawaban atas problem yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Menyikapi hal ini, banyak ulama membuka ranah penelitian baru dalam ilmu tafsir yang disebut dengan asbabun nuzul. Turunnya Al-Quran atas sebuah kejadian untuk mengabadikannya atau menjelaskan hukum atas kejadian tersebut. Di antara contoh asbabun nuzul adalah riwayat yang menjelaskan kejadian yang melatar belakangi diturunkannya hukum larangan meminum khamr dalam Al-Quran, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu ketika dua kabilah dari golongan Ansar mengadakan perjamuan yang disuguhi dengan minuman khamr. Kemudian mereka minum khamr hingga mabuk, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Ketika mereka telah sadar dari mabuknya, maka sebagian mereka menyadari bekas luka yang ada di wajahnya seraya berkata, "Sungguh saudaraku Fulan telah melukaiku, seandainya ia berbelas kasihan, niscaya ia tidak akan melukaiku." Akhirnya, terbakarlah permusuhan di antara dua kabilah tersebut karena luka yang mereka dapatkan. Dari kejadian tersebut maka turunlah ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, innamal khamru, wal maisiru wal ansobu wal aslamu risun, min ngamalis syaitoni, fajtanibuhu lanalakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit selama 23 tahun masa kenabian. Ayat demi ayat diturunkan Allah dalam keadaan yang berbeda-beda. Dalam ranah sosial, ada banyak ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai jawaban atas problem yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Menyikapi hal ini, maka banyak ulama membuka ranah penelitian baru dalam ilmu tafsir dengan asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab atau latar historis turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai bentuk peringatan ataupun pemberitahuan atas sebuah kejadian untuk mengabadikannya atau menjelaskan hukum atas kejadian tersebut. Sebagai contohnya, Allah menurun ayat tentang larangan agar kita tidak meminum khamr. Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan begitu gamblang, dikecualikan dari definisi asbabun nuzul ini, bahwa setiap ayat yang diturunkan tidak sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat ataupun kejadian di masa Nabi Muhammad. Contohnya kisah-kisah umat dan para nabi terdahulu. Ayat yang diturunkan merupakan sebagai peringatan bagi umat Nabi Muhammad.
Pertama, ketika ada dua riwayat yang menjelaskan asbabun nuzul pada ayat yang sama dengan kategori riwayat dapat dipercaya, maka keduanya dapat diterima sebagai asbabun nuzul pada ayat tersebut tanpa ditolak salah satu dari keduanya. Kedua, riwayat ini berfungsi sebagai penguat hukum yang dibawa oleh ayat tersebut. Sangat mungkin terjadi sebuah ayat yang sama diturunkan lebih dari satu kali. Hal ini sebagai jawaban atas beberapa kejadian yang terjadi di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, riwayat pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, suatu ketika Nabi Muhammad sedang berdiri di depan jenazah sahabat Hamzah yang mati syahid. Rasulullah mengatakan, "Akan aku balaskan dengan terbunuhnya 70 orang dari mereka, orang-orang kafir Quraisy, sebagai balasan atas wafatmu." Maka turunlah Jibril dengan membawa ayat ini, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli mauqibtum bihi wala in sabartum lahu wa khairun lisabirin." Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Dalam kasus ini, kita tahu bahwa seluruh ayat dalam Surat An-Nahl adalah Makkiyah, maka dapat disimpulkan bahwa Surat An-Nahl ayat 126 diturunkan 3 kali, yaitu: pertama diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah, kemudian di perang Uhud, dan terakhir di kota Makkah pada saat penaklukan kota Makkah, Fathul Makkah. Al-Quran tidak turun dalam satu masyarakat yang hampa budaya, tetapi paling tidak menggambarkan bahwa ayat yang turun itu berinteraksi dengan kenyataan yang ada, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa kenyataan tersebut mendahului atau paling tidak bersamaan dengan keberadaan ayat yang turun di bumi. Sedangkan sebagian kecil dari mereka mengemukakan kaidah sebaliknya, al-ibrah bi khusus, al-sabab la bi umum al-lafad. Patokan dalam memahami ayat adalah kasus yang menjadi sebab turunnya, bukan redaksinya yang bersifat umum. Seperti diketahui, setiap asbab al-nuzul pasti mencakup adanya peristiwa, pelaku, dan waktu. Tidak mungkin otak dan angan manusia akan mampu menggambarkan adanya suatu peristiwa yang tidak terjadi dalam kurun waktu tertentu dan tanpa pelaku. Namun, selama ini, pandangan perihal asbabun nuzul dan pemahaman ayat seringkali hanya menekankan kepada peristiwanya dan mengabaikan waktu terjadinya. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril berlangsung secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Hal tersebut mengandung hikmah tersendiri sebenarnya. Di sini, perlu saya sampaikan bahwa setidaknya ada 6 hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara bertahap atau berangsur-angsur ini. Pertama, meneguhkan hati Rasulullah ketika wahyu Allah diturunkan. Kala itu, golongan kaum musyrik menolaknya, sebab teknis diturunkannya Al-Quran berbeda dengan kitab suci sebelumnya, yaitu kitab yang terdahulu. Sebelum Al-Quran diturunkan, kitab yang turun dengan cara sekaligus, jadi langsung terbentuk sebuah kitab, bukan lembaran-lembaran ayat per ayat. Hal ini kemudian dijawab oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 32. Wa qalal ladina kafaru laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan kadalika linut sabita bihi fukadaka warotal nahu tartila. Berkatalah orang-orang yang kafir,
Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan benar. Diturunkannya Al-Quran secara bertahap, bisa menjadi sebuah bimbingan Allah kepada Rasulullah, dalam menghadapi orang-orang yang menentang, dan memusuhinya, sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Ketika orang-orang kafir dan musyrik menzalimi Rasulullah, maka turunlah ayat yang bisa meneguhkan hati dan meringankan bebannya. Hal ini difirmankan Allah pada surat Al-An'am ayat 34. Walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabarunala makuzibu wa usuhata atahum nasruna walam mubadila likalimatillahi walaqad ya'aka min nabail mursalin. Dan sesungguhnya, telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat, janji-janji Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Hal ini dapat kita fahami, bahwa Allah sedang menguji hati Rasulullah, melatih kelembutan dan keteguhan hati Rasulullah, agar bisa satu frekuensi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat agung, yang mengandung kekuatan yang sangat dahsyat, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 5. Inna sanulki, ngalaika qaula sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Energi hebat dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Hasir ayat 21. Lau anzalna hasal Qur'ana ngala jabalin, laraitahu khosyian mutasodian, min khosyatilohi, watilka amsalunat ribuha linasi, la'alohum yatafakaruhun. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, yang menggambarkan kondisi Rasulullah saat menerima wahyu. Kondisi cuaca saat itu, yang sangat dingin, namun Rasulullah mengucurkan keringat dari dahinya. Bukankah hal itu sangat jelas bahwa Rasulullah begitu sangat kegerahan, padahal cuaca saat itu lagi dingin-dinginnya? Bisa difahami, berarti begitu dahsyatnya kemukjizatan dari Al-Quran ini. Diturunkannya Al-Quran secara bertahap ini, bisa membuat Rasulullah dapat semakin terbiasa dengan energi Al-Quran. Rasulullah melakukan dakwah Islam secara perlahan. Salah satu contohnya dalam hal minuman keras, khamr. Dalam hal ini, Rasulullah tidak melarang sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan turunnya wahyu. Tercantum dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 67. Wa min samarotin nahili wal anabi, tatahizuna minhu sakaron wariskon hasanan, inna fizalika liayatan liqaumin yakilun. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Beberapa saat kemudian turun wahyu berikutnya yang menjelaskan bahwa dalam khamr lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka anil khamri wal maisiri, qul fihima ismun kabirun, wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min nafihima, wa yas'alunaka ma'ada yunfikuna. Kulil afwa katsalika yubayinullahu lakumu ayati la'alakum tatafakaruhun.
Artinya, mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Kemudian, turun kembali wahyu yang melarang khamar, namun larangan itu hanya ketika melaksanakan sholat, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu, la taqrabus sholata, wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban, ila ngabiri sabilin hatta taktasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Pada tahap berikutnya baru ada ketegasan tentang larangan khamar, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. Ya ayyuhallazina amanu inamal khamru, wal maisiru wal ansobu, wal aslamu risun min amali syaitoni fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Dilanjutkan. Inama yuridus syaitonu, an yukia bainakumul ngadawata, wal bagdoa fil khomri wal maisiri, wa yashudakum nan sikrilohi wa kanisolati, fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah ayat 91. Dengan diturunkannya Al-Quran secara bertahap maka, ajaran-ajaran Islam bisa diterima oleh masyarakat Arab. Memudahkan sahabat Nabi untuk menghafal, memahami dan menghayati Al-Quran. Sebagaimana diketahui, saat itu, masyarakat Arab lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada hafalan daripada menulis dan membaca, sehingga banyak melahirkan hafiz-hafiz. Sesuai dengan konteks, ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam, atau menemukan kasus baru yang belum ditemukan jalan keluarnya, maka Allah langsung menurunkan firman-Nya untuk meluruskannya, sesuai konteks peristiwa tersebut sehingga umat Islam dapat mengambil pelajaran secara praktis. Nah, demikian sekelumit kisah tentang Asbabun Nuzul, sehingga kita sebagai orang Muslim, semakin yakin serta semakin tebal akan keimanan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.